Pernah kepikiran nggak gimana caranya kode-kode yang kelihatannya rumit itu bisa jadi tampilan visual yang keren? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan lihat langsung prosesnya, dari sebuah file kosong, baris demi baris, sampai jadi sebuah header website yang profesional dan kelihatan hidup. Pertanyaan ini kan inti dari semua pengembangan web. Gimana caranya? Kita mengubah sebuah ide di kepala jadi sesuatu yang benaran bisa diklik dan dilihat orang. Nah, itulah perjalanan yang bakal kita lalui bareng-bareng sekarang. Dari nol sampai jadi sebuah karya. Oke, kita mulai ya. Prosesnya kita bagi jadi 4 langkah simple. Pertama, kita siapin dulu dapurnya. Terus, kita bangun kerangkanya pakai HTML. Kalau udah, baru kita dandanin pakai CSS. Dan terakhir, kita kasih sentuhan pemanis. Siap? Yuk, langsung masuk ke tahap pertama. Setiap proyek keren, entah itu bangun rumah atau bikin website, pasti selalu dimulai dari persiapan yang rapi. Inilah fondasi kita. Prosesnya cepet dan gampang banget kok. Anggap aja kayak lagi nyiapin bahan-bahan sebelum masak. Kita kumpulin gambar sama icon yang dibutuhin, terus kita buat 2 file kosong. Satu file buat strukturnya, namanya index.html, dan satu lagi buat gayanya, style.css. Kenapa dipisah? Ini penting banget loh, biar kode kita jauh lebih rapi dan gampang diurusin nanti. Nah, setelah dapur kita siap, sekarang waktunya bangun kerangkanya. Disinilah HTML masuk dan jadi pahlawan kita. Dia yang bakal ngasih struktur dasar buat halaman web kita. Biar gampang, bayangin aja HTML itu kayak tulang belulang manusia. Dia yang nentuin ada kepala, badan, dan kaki. Tapi, ya baru tulang aja, belum ada kulit, apalagi baju. Itulah tugas HTML, naruh semua konten di tempatnya masing-masing. Nah, coba lihat ini. Setiap tag atau penanda ini punya tugasnya sendiri. Jadi kita tuh bukan cuma naruh teks gitu aja, tapi kita kasih tahu browser, hey, yang ini bagian navigasi ya, pakai tag nav, terus yang ini logo pakai tag img, dan ini daftar menunya pakai ul sama li. Ini bikin kode kita jadi punya makna. Dan ya, inilah hasilnya sejauh ini. Fungsinya sih ada, semua elemen udah di sana, tapi jujur aja kelihatannya berantakan dan ya gitu deh, polos banget. Nah, ini adalah momen penting sebelum transformasi besarnya terjadi. Sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Kita bakal pakai CSS buat ngasih baju dan gaya ke kerangka HTML kita tadi. Disinilah sihirnya dimulai dan desainnya jadi benar-benar hidup. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan pas banget. Kalau HTML itu ibarat kata benda, dia yang nentuin apa isinya. Ada logo, ada menu, ada judul. Nah, CSS itu kata sifatnya. Dia yang ngejelasin gimana tampilannya. Warnanya apa, posisinya di mana, fontnya kayak gimana. Oke, langkah pertama buat styling itu kanvasnya. Kita pasang gambar latar belakang. Tapi nggak cuma itu, kita tambahin lapisan gradien gelap tipis di atasnya. Ini tuh trik desain yang penting banget loh, buat mastiin teks putih yang nanti kita tambahin bakal kelihatan kontras, jelas, dan gampang dibaca. Dan inilah kode di baliknya. Kerennya CSS itu, kita bisa numpuk beberapa background sekaligus. Di sini, kita tumpuk linear gradient di atas gambar URL. Cuma dengan satu baris properti background image, kita bisa bikin efek kedalaman yang canggih. Kuat banget kan? Oke, ini dia masalah klasik dalam desain web. Kalau dibiarin, elemen-elemen ini bakal numpuk ke bawah satu sama lain. Terus di mana caranya kita susun mereka biar jadi satu baris yang rapi dan profesional? Ini dia solusinya. Dan ini bener-bener kayak mantra sihir, display flex. Properti ini ngubah total cara kita bikin layout di web. Lupakan deh trik-trik lama yang ribet. Flex ini ngasih kita kendali yang super intuitif buat ngatur perataan dan spasi. Jadi gini cara kerjanya. Pertama, display flex mengubah wadah navigasi kita jadi kotak fleksibel. Bayangin aja isinya jadi lebih cair. Terus, justify content space between itu ngasih perintah, dorong elemen pertama ke paling kiri, elemen terakhir ke paling kanan, dan bagi rata sisa spasi di tengah. Hasilnya, tata letak yang sempurna, efisien, dan elegan. Setelah layout utamanya beres, sekarang waktunya kita poles detail-detail kecil yang bikin hasilnya beda jauh. Kita kasih warna ke tombolnya, bikin sudutnya lebih halus, ilangin garis bawah di link, dan atur jarak antar elemen biar semuanya bisa napas. Inilah kekuatan CSS, kendali penuh atas setiap pixel. Kita udah hampir selesai. Yuk, sekarang kita fokus ke elemen terakhir, yaitu kolom pencarian, buat ngasih sentuhan akhir yang profesional. Sama kayak kasus sebelumnya, kolom input dan tombolnya ini secara standar bakal numpuk ke bawah. Tapi kan buat pengguna, ini kelihatan aneh dan terpisah. Tujuan kita adalah menyatukan mereka secara visual,
biar kelihatan jadi satu komponen pencarian yang utuh. Dan coba tebak, solusinya apa? Yap, teman lama kita, Display Flex. Ini contoh sempurna betapa serbagunanya properti ini. Sekali lagi, kita cuma perlu bilang ke wadah formnya untuk jadi flex, dan elemen di dalamnya, yaitu kolom input dan tombol, langsung berbaris rapi secara horizontal. Nah, setelah posisinya benar, sentuhan akhir kayak latar belakang putih dan sudut yang sedikit melengkung ini, nyatuin semuanya. Sekarang formnya nggak cuma berfungsi, tapi juga kelihatan modern dan nyambung banget sama desain header kita. Coba dilihat ini. Dengan menggabungkan struktur HTML yang logis dan gaya CSS yang cermat, kita berhasil mengubah daftar teks yang polos jadi sebuah header yang keren secara visual dan berfungsi sepenuhnya. Jadi, kalau ada satu hal yang paling penting buat kamu ingat, ini dia intinya. HTML itu arsitek yang bangun struktur rumahnya. CSS itu desainer interior yang milih cat, perabotan, dan tata letaknya. Mereka itu satu tim. Tanpa HTML, nggak ada rumahnya. Tanpa CSS, rumahnya cuma kerangka kosong. Bareng-bareng, mereka menciptakan web yang kita lihat sehari-hari. Dengan ngerti dua pilar ini, sekarang kamu punya dasar buat menciptakan apapun di web. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi mau bikin apa. Jadi, kira-kira apa nih proyek kamu selanjutnya?